Michael Hudson mengajar di Peking University di tahun 90-an di mana hampir semua politbiro adalah muridnya. Setelah itu, ide radikalnya dikembangkan oleh para muridnya dengan jauh lebih efektif ketimbang teorinya di awalnya. Apa yang dilakukan oleh Cina di awal mempraktekkan New Economic Model yang sangat anti-mainstream, di mana arus mainstream adalah ikut IMF. Mereka anti sekali. Yang mereka lakukan adalah permainan yang sangat cantik dengan menggunakan dua istilah halus pada awalnya, pada dua benda yang berbeda. Benda itu adalah apa? Uang. Mereka menyebut renminbi di dalam negeri dan yuan di luar negeri. Mereka menyebutnya. Padahal yang aslinya renminbi itu benar uang sendiri dan yuan adalah uang sendiri. Maksudnya begini, renminbi itu dicetak berdasarkan proyek, sementara yuan dicetak, diprint berdasarkan aturan IMF, yaitu ada dolar, surat berharga atau gold atau emas. Strategi membeli bond surat hutang negara Amerika oleh Cina adalah strategi pengelabuhan. Surat hutang tadi jadi kunci pentingnya kekuatan pengaruh. Kita akan bicarakan hal itu di chapter khusus lainnya. Kembali ke renminbi. Semua proyek yang dibangun adalah sektor produksi, penyedia kebutuhan pasar dunia. Dan sejak tahun 1980 terus dikawal dengan ketat print renminbi tersebut. Lalu bagaimana Cina menguatkan nilai yuan? Ini kita harus mengambil pelajaran. Begini ilustrasinya. Kita, negara Indonesia, sepakat akan meningkatkan nilai rupiah. Maka kita menggunakan platform bernegara yang namanya Spice Road atau Spice Road Initiative. Ini hanya contoh, sekali lagi, ngapunten loh ya, hanya supaya bisa mengerti aja. Inisiatif jalur rempah tadi punya strategi yang sama, yaitu punya rupiah biru yang dicetak berdasarkan proyek, sementara kita mempunyai rupiah merah yang berdasarkan aturan IMF. Lalu kita mencari proyek, kita kirimlah kaum lobbyis ke berbagai negara tetangga kita terutama, misalnya ke Papua Nugini. Di sana kita cari calon pemimpin baru, dan kita harus mempunyai kaki dalam tanda petik di sekitar pemimpin baru tersebut. Kemudian ketika Perdana Menteri baru Papua Nugini tersebut dilantik, maka sarankan dia untuk membuat proyek yang banyak dan kalau bisa jangka panjang, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, buat dam, pengairan, juga power energy atau power plant untuk listrik. Kita akan biayai proyek mereka tersebut 100%. Katakanlah kita dapat proyek $100 billion dari Papua Nugini. Lalu rupiah biru dicetak berdasarkan proyek Papua Nugini tersebut. Semuanya 100% kita berikan pekerjaan tersebut ke pabrik di Indonesia. Teknologi Indonesia, uang Indonesia, dan bahkan mengerjakannya harus 100% orang Indonesia di Papua Nugini. Begitu proyek itu jadi, kita tinggalkan mereka dan mereka mulai menyicil dolarnya ke kita. Setiap dolar masuk, maka rupiah biru senilai yang sama dulu mulai dibakar. Ini untuk menjaga inflasi. Dengan demikian, rupiah merah akan menguat cadangan dolarnya sehingga naiklah nilai mata uang rupiah. Lakukan itu di banyak negara. Kalau perlu 70 negara lain kita lakukan. Di Amerika Latin, di Timur Tengah, di Afrika kita lakukan. Sekali lagi, tentunya 10 tahun pertama sebelum kita ke luar negeri, ke Papua Nugini, kita harus membangun kekuatan dalam negeri dulu. Maka kita bangun gede-gedean pabrik di dalam negeri. Itulah ilustrasi apa yang dikerjakan Cina untuk yuannya. Dan saat ini setelah 40 tahun, mereka mulai menyesuaikan renminbi ke yuan. Sekarang udah hampir sama. Dan sekarang renminbi yang yuan adalah 1:1. Bukan seperti dulu. Banyak negara sudah menjadi penambah kekuatan nilai yuan. Udah 70 negara. Untungnya Indonesia tidak kena program itu. Beda lah, Indonesia lebih pinter. Jadi itu urusan kita dengan Cina. Sekarang ke depan bagaimana? Kita sekarang mau meniru Cina. Gak apa-apa. Yuk cetak rupiah biru. Betul kan? Dengan billboard sepanjang jalan selama 2 bulan ini menghiasi pemandangan keindahan sebuah wilayah. Terasa ada tambahan sambal yang kepedesan. Waktu 1-2 gambar berada di sebuah wilayah sih kayaknya oke-oke aja, tetapi ketika ribuan gambar berwajah tokoh warna merah dan kuning di mana-mana sepanjang jalan, kok jadi pedes mata ngelihat jadinya. Billboard merah dan kuning bertebaran dan yang pastinya warna merah yang lebih banyak. Bagi pakar komunikasi publik, kita paham mereka ditugaskan memperkenalkan jago mereka ke publik. Pertama, memperkenalkannya dulu, baru setelah itu dibangun citranya. Itu tahap nomor berikutnya. Begini deh, biar masyarakat paham bagaimana cara membuat otak Anda diubah belief sistemnya, semua itu ada ilmunya. Awalnya Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang dipajang itu, lalu diperkenalkan, lalu akan diubah citranya agar Anda suka. Otak kita memang mudah diubah sesuai maunya pemrogram selama ada kunci yang dikerjakan, yaitu pengulangan, diperbanyak dan diulang-ulang. Ingat kata-kata Hitler, create a big lie, repeat it, eventually they will believe. Ciptakan sebuah kebohongan besar, ulang-ulangi,
pada akhirnya mereka akan percaya. Sekali lagi, kuncinya adalah pengulangan. Jadi semua ini ada rumusnya dan hal ini bisa dipakai di produk sahabat atau di personal branding ketika Anda mau menjual diri Anda, apapun tujuannya. Salah satunya ingin jadi presiden. Rumus dasar promosi changing belief ini ada 4 step, di mana pikiran manusia yang ditarget tadinya akan diubah sesuai tujuan pemrogramnya. Yaitu 1, manusia itu unaware atau tidak kenal di awalnya. Kemudian 2, dia aware, menjadi tahu atau knowingness. Ketiga, likabilitas atau kesukaan. Keempat, trust atau percaya. Catatan penting, trust adalah kunci pemilih akan mencoblos dan inilah hasil akhir yang ditarget. Kembali ke cara jualan, billboard bisa sekali membuat level 1 ke level 2 dan itu mudah, no issue. Seninya adalah dari nomor 2 ke nomor 3. Membuat orang tahu tadi menjadi suka. Ini nggak gampang karena perlu pengulangan. Suka itu masalah image, citra diri, dan di sini tim kampanye akan membuat sebuah program berikutnya. Setelah suka, bukan berarti langsung dipilih, namun ketika trust didapat atau kepercayaan didapat, barulah orang memilihnya. Sekali lagi, inilah yang jadi hasil akhir di mana otak Anda yang ditarget itu harus percaya. Dapat kita lihat sekarang, semua yang memajang dirinya agar menjadi terkenal atau knowingness-nya tinggi, bisakah dibarengi dengan tingginya nilai kesukaan? Bagaimana caranya? Kita lihat cara kerja tim kampanye yang akan memframing masyarakat. Rasanya sulit kalau hanya pakai narasi, harus pakai karya. Kalau prestasi dengan award atau penghargaan itu sudah kuno, dapat gelar ini, itu juga itu cara lama. Sulit menaikkan kesukaan dengan cara-cara seperti itu sekarang. Anak generasi IG dan generasi TikTok nggak bisa dengan cara itu. Beda mereka itu. Tapi bener deh, saya menduga dulu alias beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2024 nanti orang yang menang di dunia digital atau di dunia maya peluangnya besar untuk dikenal dan disukai. Namun fakta menarik, karena ekonomi tidak tumbuh seperti janji kampanye, maka dunia maya hanya bisa mencapai 80% populasi urban atau orang-orang kota dan hanya mencapai 36% di perdesaan atau daerah rural. Alias kalau di total 55% manusia Indonesia ternyata belum terjamah informasi melalui internet dan sosial media. Dalam 5 tahun ke depan dari tahun 2019 ke tahun 2024, kalau ekonomi maju seperti target pejabat negara, maka perkotaan bisa mencapai 100% manusianya terjangkau internet dan 70% daerah rural, area pedesaan dan pelosok bisa mencapai 7%. Tapi hal ini tidak terjadi. Faktanya tidak tercapai. Maka spanduk, baliho, billboard masih jadi pilihan untuk membuat nomor 1 dan 2 dalam strategi pengenalan calon. Tapi 3 tahun itu masih lama. Bahkan orang yang disukai pada saat ini dalam 3 tahun lagi bisa jadi tidak disukai dan bisa saja ada orang baru yang muncul langsung lebih disukai banyak orang. Sahabat semua, di sini kita mengingatkan, bersiaplah dengan pengulangan citra positif para petarung di 2024 yang memang sedang mencari popularisme. Semoga Anda tetap dalam keadaan sadar bernegara yang berdaulat, tidak seperti pemimpin 20 tahun terakhir ini arah bernegaranya yang miring ke sana, miring ke sini. Walau pengulangan tadi masif, terprogram, terstruktur, selama Anda dibekali akal sehat, ya tetap bisa memilih yang akan membuat Indonesia tahun 2045 menjadi negara superpower, bukan jadi negara budak seperti selama ini. Kita tetap menantang mereka yang akan manggung dengan konsep bernegaranya seperti bagaimana prioritas luar negerinya, bagaimana UKM-nya, bagaimana kesehatan masyarakatnya, bagaimana punyakah kekuatan penggentarnya, tegas dengan orang korupsi sampai hukum mati. Hukum mati juga bandar narkoba, dan bagaimana agar pemerataan pendapatan masyarakat dengan oligarki diberangus. Ada nyali nggak untuk mengerjakan semua itu? Masa hanya ada satu orang bosman aja yang tersedia, yaitu Putinnya Indonesia, yang kayaknya sih lengkap konsepnya. Ya, nggak pantas lah orang bodoh ngaku pinter itu untuk ikut menari di 2024. Kita ke Apple Corporation sekarang, di mana kita akan menjawab apakah Apple akan menjadi the next Nokia alias menjadi musnah. Mengapa channel Cara Cerdas Bernegara ada bicara mikroekonomi seperti membicarakan perusahaan kali ini? Kita jelaskan. APBN sebuah negara itu ibarat sales atau omset sebuah perusahaan. Jadi kalau APBN Indonesia sekitar 2.000 triliun rupiah atau sekitar 130 billion dolar, maka omset perusahaan yang nilainya 130 billion dolar
per tahun. Di dunia itu ada lebih dari 350 perusahaan. Kalau PDB Indonesia 1.100 billion dolar atau 1,1 triliun dolar atau sekitar 16.000 triliun rupiah, maka valuasi perusahaan yang nilainya di atas 1 triliun dolar ada lebih 20-an perusahaan di dunia ini. Maka kita ambil contoh saja, misalnya BlackRock. Perusahaan ini kapitalisasinya adalah 9 triliun dolar atau 9 kali PDB Indonesia. Itu hanya contoh salah satu perusahaan. Makanya membicarakan negara, sesekali kita membicarakan perusahaan yang nilainya lebih besar dari negara Indonesia, ya sah-sah saja kan. Video kali ini juga disponsori oleh Dinaran, aplikasi sistem pembayaran emas ke sesama akun Dinaran tanpa ada biaya apapun alias free. Anda bisa menukarkan emas Anda dengan produk yang ingin Anda beli dengan hitungan terkecil 0,01 gram. Emas adalah alat tukar terpercaya dan Dinaran adalah satu-satunya aplikasi tukar emas di Indonesia. Kita mulai dengan bicara negara kita, bicara GDP per kapita, juga bicara tentang PDB negara. Di mana Indonesia saat ini GDP per kapitanya adalah sekitar 4.250 dolar. Artinya rata-rata penduduk Indonesia pendapatannya setahun adalah 4.250 dikalikan 14.500 kali ini rupiah atau sekitar 60 jutaan rupiah per orang per tahun. Oh ya, penentu lain adalah indeks Gini rasio, di mana semakin besar angkanya semakin jauh jarak orang kaya dengan orang miskin, alias kalau rata-rata penduduk Indonesia 62 juta rupiah pendapatan satu tahunnya, kalau Gini rasionya besar, maka ada pendapatan yang cuma 5 juta setahun alias nggak sampai 1 juta rupiah sebulan, ada yang 120 juta setahun. Kita detailkan tentang Indonesia di lain kesempatan. Kembali ke topik perusahaan besar dalam cara cerdas bernegara. Omset perusahaan sama dengan APBN sebuah negara. Kapitalisasi pasar perusahaan sama dengan PDB sebuah negara. Ini hanya menyederhanakan for the sake of discussion. Kita ke Nokia. Nokia waktu itu dibunuh oleh smartphone. Padahal Nokia adalah perusahaan yang sangat besar serta menguntungkan di zamannya. Yang terbunuh itu semua dalam hitungan bulan. Ketika Steve Jobs meluncurkan Apple di tahun 2007 yang tidak ada keyboardnya, semuanya layar sentuh, semuanya dikendalikan di layar sentuh. Gadget ini sangat wow. Itulah yang dalam beberapa tahun ke depan membunuh Nokia dalam sekejap. Kita lihat sekarang, apapun smartphone Anda, semuanya dioperasikan oleh touchscreen yang Steve Jobs ciptakan. Sayang, Nokia kehilangan kesempatan oleh gebrakan smartphone. Memang di tahun 2007, Nokia masih merajai dunia. Bahkan di tahun 2013, Microsoft membeli Nokia senilai 7,2 billion dolar, di mana setahun kemudian Microsoft menjual kembali Nokia ke Foxconn dengan nilai hanya 350 juta dolar saja. Niat Microsoft mengambil nama dan jaringan Nokia ternyata doesn't work. Di sisi lain, semenjak Steve Jobs kembali ke Apple, Apple menjadi perusahaan yang menguat, yaitu dari tahun 1996 hingga 2016. Apple meningkat dari perusahaan yang nilai 30 billion dolar menjadi 250 billion dolar di tahun 2016. Cerita jatuhnya Nokia, bangkitnya smartphone saga Apple adalah cerita di banyak sekolah bisnis yang fenomenal. Cerita ini membuat banyak entrepreneur bermimpi ingin menjadi seperti Apple. Salah satu perusahaan yang saat ini nilainya 2.000 billion dolar itu Apple tersebut, dan ini nilainya lebih besar dari PDB seperti negara Indonesia, Italia, Brazil, Kanada, Rusia, Korea Selatan, Australia, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Bahkan nilai Apple sungguh lebih tinggi dari nilai beberapa negara di dunia ini. Bahkan ya, free cash-nya Apple senilai 138 billion dolar itu lebih banyak dari cadangan devisa beberapa negara di Eropa dan puluhan negara Afrika, Asia, Amerika Latin lainnya. Pertanyaan berikutnya, jangan-jangan Apple ke depannya melakukan kesalahan apa yang Nokia lakukan? Kalau melihat apa yang dilakukan 2-3 tahun terakhir ini, apa sih yang Apple lakukan? Mengapa dikatakan akan meniru langkah Nokia, yaitu runtuh? Apple saat ini bukan perusahaan yang lagi dalam keadaan krisis. Hanya saja kita melihat apa yang akan terjadi dalam pandemi, di mana suplai bahan dasar Apple banyak datang dari Tiongkok yang sudah dalam 2 tahun ini tersendat. Namun bukan pandemi yang membawa masalah Apple, karena sebelum pandemi penjualan Apple sudah mulai turun. Turun tersebut selama 3 tahun terakhir, walaupun tidak signifikan, tetap merupakan yang terburuk di dalam 16 tahun terakhir di dalam prestasi Apple. Tim Cook, CEO Apple, mengatakan penjualan Apple menurun yang terbesar di Tiongkok, dan ini berimbas ke penjualan ke seluruh dunia. Penjualan di Tiongkok turun 29% diakumulasikan dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan analis dari Goldman Sachs mengatakan ini sebuah cerita panjang yang bisa membandingkan Apple dengan Nokia, yaitu dulu Nokia bergantung pada pelanggan Nokia untuk mengupgrade
teleponnya, alias setiap telepon Nokia lahir baru, maka ada fitur baru serta upgrade kapasitas serta modelnya terbaru. Dimana kemudian semakin lama pelanggan tidak terlalu aktif membeli lagi karena tidak terlalu membutuhkan fitur baru atau kapasitas baru. Jadi yang terjadi di setiap 6 bulan orang mengganti Nokia menjadi 2 tahun, bahkan baru ganti teleponnya lebih dari 2 tahun. Inilah yang terjadi sekarang. Orang semakin kesini semakin lama mengganti gadgetnya karena merasa semua fiturnya ada dan masih handal. Pelanggan semakin memilih memperbaiki ketimbang mengganti kalau ada masalah di gadgetnya. Dulu di awalnya, iya, asal Nokia terbit baru orang beli, di akhirnya tidak. Demikian juga saat ini terjadi di Apple. Inilah mengapa penjualan telepon Apple yang baru tidak semeriah dulu, di mana puncaknya adalah di iPhone 9, 10 di tahun 2017-2018. Seakan Apple itu mengandalkan glory from the past, akan terus membawanya berjaya. Ingat kesuksesan laptop Apple, Book Mac, komputer Apple, iPhone, iPad, iPod, Apple Store yang fenomenal dan mendominasi pasar. Namun sudah hampir 10 tahun ini Apple kehilangan inovasinya. Jadi daripada fokus mencari lahan baru, agaknya Apple lebih memilih mempertahankan wilayahnya. Oke, kita kunci kata penting di sini. Dalam tanda petik, mencari lahan baru dan mempertahankan wilayahnya. Steve Jobs punya legacy menambah inovasi dan menambah lahan baru. Manajemen sekarang tidak. Untuk berinovasi, baik perusahaan atau negara, mereka wajib menganggarkan dana dan tenaga di R&D atau Research and Development. Ini kata kunci berikutnya, inovasi perlu anggaran dan difokuskan dan dipermudah. Apple per tahunnya hanya menganggarkan 8% biaya R&D dibandingkan dengan Microsoft yang 13%, atau dibandingkan dengan Alphabet holdingnya Google yaitu 16% dari revenue biaya inovasinya. Apple ketinggalan jauh dalam 10 tahun terakhir yang hanya fokus di jualan. Lalu di dalam mencari lahan baru, bukan selalu pasar yang dilebarkan. Salah satunya yang terbaik adalah mengakuisisi perusahaan baru yang menciptakan produk baru yang segar atau supplier diakuisisi, mitra-mitra dagang juga untuk di-merger. Dan Apple juga lambat dalam hal ini. Buktinya Apple hanya mengeluarkan 2% dari free cash flow-nya sejak 2012 di dalam melakukan merger akuisisi ini. Terakhir, Apple mengandalkan brand, nama mereka. Kesannya, kalau membeli produk Apple, Anda berada dalam level sosialita teratas. Namun ternyata generasi milenial dan zilenial tidak melihat itu di Apple. Juga sisi buzz atau pembicaraan di sosial media. Dibanding terakhir yaitu Apple 5 hingga saat ini, suara noise di Google turun jauh hingga separuhnya dibanding 10 tahun yang lalu. Lalu, demi meningkatkan profit, seri Apple terakhir tidak menyertakan earbud dan charger lagi. Yang ternyata membuat pembeli kecewa karena separuh pembeli Apple tetap membeli charge dan earbud di tempat lainnya, yang mana akhirnya pelanggan jadi tidak nyaman. Memang terlihat menguntungkan penjualan telepon tersebut, namun salesnya turun di mana-mana hingga 20% bahkan turunnya. Jadi kalau Apple tidak mengambil wilayah baru, tidak ada inovasi baru, tidak menambah pelanggan baru, Apple akan mengikuti sejarah Nokia dan BlackBerry. Moto Apple, think different, agaknya tidak dijalankan. Semoga ini bisa menjadi cermin kita semua untuk berbisnis dan bernegara. Dalam bernegara, Amerika menggunakan strategi banyak muka untuk menaklukkan negara lain. Catatan yang kita sepakati adalah negara Amerika itu negara agresor. Banyak alat mereka untuk melakukan agresi dengan smart power-nya, seperti atas nama demokrasi, atas nama HAM, atas nama peacekeeping, menggunakan kekuatan dolar dan kendali negara lain dengan hutang memakai IMF, memakai World Bank, serta lembaga rating. Pengusaha besar Amerika melakukan hostile takeover ala Wall Street milik swasta untuk makan swasta negara lain. Private equity army dan defense kontraktor masuk ke sebuah wilayah sebelum kemudian mengambil sumber daya alam suatu negara, dan itu banyak sudah dilakukan. Libya disikat, Irak disikat, dan banyak negara lagi. Kemudian sisi lain, Tiongkok juga sama di dalam melakukan agresi ekonominya demi menghidupkan 1,5 miliar penduduk Tiongkok.
Tiongkok memakai 3 instrumen utama, yaitu mengendalikan hukum sebuah negara, mengendalikan media di negara yang akan dia incar, dan pejabat di suatu wilayah atau negara yang ditarget. Kemudian Tiongkok melakukan siraman ekonomi melalui BUMN Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok, dan teknologi Tiongkok. Indonesia kalau bersama Mardigu Nation New Mind akan juga merubah permainan. Kita tidak akan mau kena instrumen Tiongkok dan tidak akan pakai lagi instrumen Amerika. Jadi ketika mendapatkan mandat siapapun New Mind, maka saran terpentingnya akan diubah pertama-tama adalah posisi Bank Indonesia. Kemudian Kementerian Pertahanan. Kementerian tersebut bukan bertahan dengan menguatkan bedil persenjataan dan mesin perang fisik, namun membangun 5 garda penyerangan. Sungguh, apa yang saat ini manajemennya di Kementerian Pertahanan hanya 1/5 dibandingkan apa yang akan kita bangun dalam Kementerian Perang atau Minister of War atau Department of War ala New Mind. Di negara berdaulat dan negara besar, Kementerian Pertahanan manajemennya dan actionnya sudah berubah sejak 20 tahun yang lalu. Indonesia sudah memiliki banyak panglima, menteri pertahanan, namun sayangnya semuanya old mind, kunonya kebablasan. Sekali lagi, ke depan bukan lagi Department of Defense, itu hanya satu di antara 5 pilar Kementerian Perang Republik Indonesia versi New Mind. Dalam Kementerian Perang ada divisi propaganda luar negeri, ada divisi ekonomi luar negeri, ada divisi telekomunikasi, IT, warfare by others means, atau berbagai jenis perang seperti perang sel, terorisme, biological warfare, dan counter insurgency warfare akan melengkapi selain saat ini yang kita punya 3 matra militer, darat, laut, udara. Panglima tentara adalah wamen atau wakil menteri, atau bisa juga merangkap sebagai menteri pertahanan tergantung kebutuhan dan situasi serta kemampuan individu panglima tersebut. Di mana kalau panglimanya juga menteri perang, wamennya dari instrumen lain yaitu sipil yang berpengalaman luar negeri. Itu bisa juga. Atau dibalik, mana yang penting? Yang penting mereka paham, berani bertindak, dan cepat mengambil keputusan. Department of Homeland Security adalah kementerian yang membawahi kepolisian. Kepolisian sekarang tidak direct ke presiden, tapi di bawah kementerian. Kementerian Homeland Security dan National Defense Council di bawah Menko Pertahanan, Keamanan, dan Perang, Menko PKP. Ini nomenklatur kementerian baru. 3 pilar Mardigu Nation itu sederhana. Itu diwakili 1 Menko Ekonomi dan SDM, 2 Menko PKP, Hukum dan Politik, dan 3 Menko Kesra dan HAM. Di dalam membangun kekuatan serang, maka pasukan elit Densus Gultor menjadi 1. Densus di dalam, Gultor serang keluar, dan ofensif ke negara lain. Ini di bawah National Security dan Defense Council. Jadi kalau ada kementerian ditambah, pasti ada kementerian yang dikurangi atau ditutup. Maka Kementerian Tenaga Kerja akan jadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Sosial akan hilang, langsung dikasih ke Pemda, dinas sosial di pemerintahan daerah masing-masing. Kementerian Peranan Wanita ditiadakan, masuk di bawah Menko Kesra aktivitasnya. Penggabungan beberapa kementerian juga dilakukan karena keterkaitan lebih mudah koordinasinya di bawah satu payung kementerian. Kementerian daerah tertinggal jadi dirjen di PUPR. Intinya kementerian saat ini akan berkurang 40% jumlahnya. Pastinya Kementerian BUMN akan ditutup. Perusahaan BUMN dikurangi jadi di bawah 20 dari 800 BUMN saat ini. Akan di-merger, ditutup, dijual ke publik IPO, hingga mayoritas 100% dijual. BUMN langsung berada di bawah kementerian terkait. Misalnya Pertamina dan PLN di bawah Kementerian ESDM. Jadi New Mind akan mengembalikan semua fungsi alat negara sesuai Undang-Undang Dasar 45, di mana kementerian adalah jabatan politik dan sebagai regulator, tidak lagi sebagai operator. Kemudian pastinya swasta nasional pengusahanya termasuk UKM boleh membangun dan berbisnis sama dengan Pertamina serta PLN. Boleh punya sumur minyak sendiri, penyulingan minyak sendiri, distribusi hingga SPBU. Begitu juga di listrik. Bisa membangun power plant sendiri, distribusi transmisi kabel sampai ke konsumen. Percayakah ternyata harga BBM bisa lebih murah dari sekarang, harga listrik bisa lebih murah dari sekarang, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena
karena swasta yang bergerak. Makanya New Mind itu heavy on private, kalau Old Mind itu heavy on government. Bersama Old Mind, rakyat hanya disuruh nonton serta keprok-keprok tok. Bersama New Mind, UKM terbang menaklukkan dunia. Ada beberapa pertanyaan di DM sosmed Bosman yang meminta dijelaskan apakah New Mind anti IKN, pemindahan ibu kota baru. Kita jawab, kita jelaskan dulu apa yang New Mind maksud dengan pembangunan dan kemajuan atau growth bagi New Mind. Dengan menjelaskan hal ini akan menjawab langsung anti pemindahan ibu kota baru atau tidak para New Mind itu. Ingat sahabat, membangun itu belum tentu membuat growth, namun membuat pertumbuhan pasti salah satunya dengan cara membangun. Nah lo, mulai bingung ketika kata-kata dibolak-balik seperti kemahiran filsuf Brother Rocky Gerung yang berucap. Terkadang membuat logika lawan bicara menjadi mengiyakan karena nggak ngerti atau karena lemot otaknya belum berpikir sudah diterjang logika baru berikutnya olehnya. Begini kita menjelaskan tentang pendapat New Mind di dalam membangun. Sungguh beda sekali antara membangun dengan membuat pertumbuhan. Kita tahu apa itu membangun, apa itu membuat pertumbuhan. Kita jelaskan. Benar, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur. Ya, benar itu membangun. Namun jangan sahabat bilang bahwa membangun itu memajukan Indonesia. Belum tentu. Sahabat, pasti sampai informasi ini ada yang komentar, gila nih Bosman, tujuan membangun infrastruktur kan untuk kemajuan ekonomi. Benar kan? Begitu? Ada yang komen begitu kan? Jawabannya, belum tentu membangun itu memajukan ekonomi. Kita harus melihat bagaimana cara Indonesia membangun dan dengan siapa membangunnya. Baiklah, saya mau menjelaskan sedikit dengan pengandaian. Jika dalam rumah tangga, katakan kamu memiliki penghasilan 10 juta satu bulan, lalu kamu memutuskan membuat kamar tambahan dan ingin membeli satu kendaraan lagi atau satu mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. Kamu menggunakan kartu kredit atau meminjam ke bank. Intinya kamu memakai uang orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan tetap kamu tadi? Kamu ternyata hanya bisa membayar cicilan yang 10 juta tadi. Pokoknya kamu tidak bisa bayar. Kamu berharap kamar tadi yang kamu sewakan, kosannya atau mobil tadi yang nanti akan diusahakan ke Grab Car Online misalnya, atau Car Online Transportation misalnya. Sepertinya rencana itu bagus bukan? Tetapi bisnis sekali lagi bukan matematis. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transportasi online tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta tadi dibayarkan ke bunganya saja dan pastinya pokoknya tidak bisa terbayarkan. Kita terus menggantung harapan bahwa kos-kosannya mudah terisi dan transportasi online-nya akan meningkat hasilnya. Anda benar membangun, tapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Betul kan? Dengan ilustrasi tersebut, kita urai lagi lebih dalam apa yang terjadi pada ekonomi secara makro di kelas menengah ke bawah di Indonesia dalam 6 tahun terakhir. Sekali lagi, kenapa pertanyaan kita memfokuskan pada pengusaha kelas menengah ke bawah? Karena yang di atas, yang besar, yang oligarki, yang BUMN, mereka tidak menderita. Mereka naik pendapatannya karena fasilitas negara dan karena pejabat membuat peraturan yang menguntungkan oligarki. Maka kalau digabungkan, ekonominya jadi besar, jadi naik. Dan dengan menggabungkan ekonomi menengah dan kecil, sungguh jadi terlihat naik. Sekali lagi, jadi terlihat naik. Tapi kalau kita fokus pada ekonomi mikro, kelas menengah ke bawah, jomplang pada turun secara bernegara. Bayangkan dalam 7 tahun terakhir, angka pertumbuhan kredit turun begitu tajam di Indonesia. Ini membuat sulit bisnis berkembang dengan cepat. Bank biasanya belasan persen per tahun tumbuhnya dalam penyaluran kredit. Alias kalau tahun lalu 1 triliun bank kasih kredit, tahun ini harus naik 1,15 triliun. 1 triliun itu adalah pengandaian ya. Dan sejak tahun 2014, tumbuh kredit di Indonesia di tahun tersebut adalah 11,58%. Lalu tahun depannya, tahun 2015, tumbuhnya 10,44%. Mulai turun tuh. Di tahun 2016 tumbuh 7,87%. Di tahun 2017 tumbuhnya hanya 4,18%. Oke, baiknya saya nggak mau teruskan yang 2018, 2019, 2020, bahkan 2021. Asli, saya nggak mau teruskan. Malu. Sekarang kita gabungkan informasi dari awal hingga informasi terakhir yang barusan. Sungguh, keberhasilan membangun terbukti tidak menunjukkan kemajuan seperti apa yang dilakukan selama ini, yaitu membangun infrastruktur jalanan menggunakan uang asing dan serba asing, ternyata tidak menaikkan pertumbuhan bisnis mikro. Terbukti dengan menurunnya saluran kredit ke
ke sektor real di UKM. Benar, kita membangun, tapi GDP per kapita tidak naik dalam 7 tahun terakhir. Apalagi kalau dipotong inflasi akumulasi selama 7 tahun. Pertumbuhan Indonesia minus. Fakta lagi, GDP per kapita 2014 adalah sekitar $3.700 per kapitanya. GDP per kapita 2021 $4.050. Dalam 6 tahun naik secara akumulasi sekitar 9%. Sementara total inflasi 2014 sampai 2021 adalah sekitar 14%. Ya kalau 14% dikurangi pertumbuhan yang 9%, ya minus pertumbuhan nasionalnya. Jadi kita pastikan bahwa membangun belum tentu memajukan atau menumbuhkan. Dan ini terbukti membangun infrastruktur dan terbukti tidak menumbuhkan GDP per kapita. Jadi yang New Mind anti, sekali lagi, bukan memindahkan ibu kotanya, bukan membangun ibu kota barunya, bukan membangunnya sekali lagi. Namun kalau melihat cara membangunnya dan dengan siapa membangunnya, maka dapat dipastikan secara ekonomi makro dan mikro, pertumbuhan yang dirasakan ke masyarakat penduduk Indonesia ke depannya pasti hasilnya akan sama, yaitu tidak menumbuhkan apa-apa. Jadi tantangan New Mind dilontarkan ke tim IKM adalah buktikan uang 1.000 triliun rupiah yang akan digelontorkan dalam 5 tahun ke depan membangun IKN akan menumbuhkan GDP per kapita Indonesia ke $10.000 per tahunnya. Lalu kalau New Mind sekarang ditanya, jawabannya oleh New Mind bagaimana? Fokusnya New Mind adalah pertumbuhan ke $1.000 per kapita pendapatan rakyat Indonesia, dengan salah satunya adalah membangun ibu kota baru yang seperti titik. Rahasia dong, nanti 2024 kita buka. Kamu ini negara Indonesia beruntung banget memiliki undang-undang negara yang kuat melindungi hak atas kepemilikan aset negara yang tertulis di Konstitusi Indonesia Pasal 33. Ini adalah kalimat dari Stephanie Kelton, pakar MMT, Modern Economic Model, di saat via telepon kami berbicara bulan lalu panjang lebar. Dia sesungguhnya sedang mengundang saya untuk peluncuran buku barunya yang akan dibedah di Tokyo Desember tahun ini. Yang saya pun bertanya untuk memastikan maksudnya dengan komentar, "What do you mean by lucky?" atau apa yang dimaksud dengan beruntung itu. SWF, Sovereign Wealth Fund, bisa berjalan sangat efektif di negara kamu, di Indonesia itu. Kemudian kami berbicara lagi lebih dalam lagi untuk menjelaskan SWF yang dia maksud. Bagi saya, mendapatkan pemahaman dia adalah mendapatkan pemahaman sisi yang baru lagi tentang SWF. Sekali lagi, ini adalah pengimplementasian SWF sesuai pasal 33. Caranya bagaimana? Sederhananya begini, kalau kita punya hotel bintang 5, maka tidak perlu repot-repot mengelolanya. Panggil saja Pullman, Grand Hyatt, Westin, atau pengelola hospitality lainnya. Sama dengan kekayaan aset mineral di Indonesia. Jangan kasih swasta apalagi asing untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Bahkan mereka bisa menjaminkan aset tersebut untuk mencari pendanaan. Misalnya perusahaan Freeport. Jangan kasih Freeport memiliki aset, tetapi mereka hanya kontraktor penambang saja. Aset Grasberg tadi terbitkan SWF, maka Indonesia dapat $1 billion uangnya. Dan Freeport adalah Hyatt-nya. Dia adalah operator saja. Kita bayar berdasarkan throughput. Begitu keluar produk koper konsentratnya, kita bayar per ton. Misalnya X. Selesai sudah. Kalau sekarang mereka menjaminkan aset kita, dapat uang modal, lalu menambang, lalu menjual hasilnya, kita hanya dapat pajak yang kecil. Dan sebagian saham itu juga kecil. Jadi janganlah buat Freeport itu berkuasa memiliki aset. Dia sekali lagi hanya sebagai penambang kontraktor tambang. Sekali lagi, jadi tambang-tambang di Indonesia semua itu bagaikan hotel operator saja. Semua tambang dikelola badan khusus. Karena itu saya sejak dulu mengusulkan berdirinya SKK Minerba. Kan di ESDM ada SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Di Minerba kita buat satu lagi, SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus untuk Mineral dan Batubara. SKK itu adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kekhususannya adalah menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund, untuk funding. Dan Stephanie Kelton menjelaskan rinci tekniknya, sederhana sekali. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Kita lanjutkan lagi. Dengan adanya dana terbit SWF tadi, maka pasal 33 kita laksanakan secara benar. Negara memiliki harta dan uang. Kontraktor hanya mengerjakan penambangan. Kalau mereka tidak perform, ya ganti. Sesederhana itu. Jadi kuncinya tambah nomenklatur di Kementerian ESDM. Buat SKK
Minerba seperti di zaman Pak Ibnu Sutowo dulu, pakai SWF Migas, uangnya untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri lainnya di tanah air di awal tahun 70-an. Dan kalau SWF ini dipakai, Indonesia nggak ngutang lagi. Jadi saya berharap pemerintah mau menerima usulan video ini. Bener nih, saya kalau dipikir-pikir sering banget ngarep didengar pemerintah. Kasian ya si Sontoloyo ini, ngarepnya kegedean. XBB.1.5 varian adalah sesuatu yang sebentar lagi akan menjadi pembicaraan. Sahabat izin, informasi kali ini dibuat dengan tergesa-gesa karena XBB.1.5 adalah virus varian Omikron baru yang sangat cepat menular yang sudah di ujung pagar Indonesia. Informasi ini persis seperti kejadian bulan Februari 2022 di mana seminggu sebelum serangan Rusia ke Ukraina, tim YouTube Bosman dengan kencangnya memberitakan akan masuknya tentara Rusia ke Ukraina. Kemudian benar, Rusia masuk dan menjadi perang beneran terjadi. Setelah itu, informasi berikutnya yang Bosman selalu infokan adalah Tiongkok pasti ambil Taiwan. Untuk ambil Taiwan diperlukan sebuah persiapan panjang. Diperkirakan persiapan itu memakan waktu 2 tahun sampai 4 tahun dan masa paling tepat adalah 2027 diperkirakan. Pokoknya sebelum tahun 2049 Taiwan pasti masuk ke Tiongkok menjadi satu sistem bernegaranya. Siapa yang akan menganeksasi Taiwan? Yang paling ambisius adalah Xi Jinping. Dan tahun 2027 adalah masa ketiga di ujung jabatannya dan untuk keterpilihan 4 kalinya harus ada momentum atau lompatan. Yang terbaik adalah mengambil Taiwan. Semua diinformasikan rinci oleh Bosman, perlahan dan panjang, berseri. Bahkan mungkin yang tidak menganggap informasi seperti ini penting. Untuk apa memahami dunia di luar sana? Yang penting Anies jadi presiden, yang penting Ganjar jadi presiden, yang penting Prabowo jadi presiden, yang penting Jokowi jadi presiden lagi diperpanjang 2-3 tahun, lalu bisa 3 kali. Apapun itu terserah kalian sahabat. Tapi informasi tentang geopolitik dunia adalah syarat penting untuk generasi muda memahami kekuatan Indonesia agar bisa jadi global player dan menjadi kekuatan utama dunia. Yang selama 7 presiden belum. Saat ini Indonesia masih mentah. Ekonominya berdasarkan GDP masih nomor 16 besar dunia. Kekuatan militer dalam hal persenjataan masih nomor 15 dunia. Di mana 90%-nya armor, arsenal, alutsista tadi adalah impor. Industrial military kompleknya masih belum jadi. Keterampilan tentaranya dalam hal jumlah dan kombatan skill masih nomor 12 dunia. Kekuatan tentara aktif 500.000 personel tentara dan kekuatan bisa menjadi besar karena ada 5 juta manusia Indonesia yang bisa dimobilisasi untuk angkatan kelima dalam perang. Populasi nomor 4 dunia dan masih muda usianya rata-rata, semua itu baru kekuatan standar. Sejauh ini cara menghitung kekuatan Indonesia, apakah Indonesia global player atau Indonesia superpower. Negara superpower itu kalau kekuatan militer persenjataannya top 3 dunia berbarengan dengan top 3 kekuatan ekonominya, itu baru disebut negara superpower. Terakhir adalah kekuatan budayanya, kekuatan pengaruh lifestyle, kekuatan budaya seperti Hollywood, Disney, Pixar, soft power lainnya. Seperti India punya Bollywood, seperti Korea Selatan punya K-pop, seperti Tiongkok punya Hong Kong Industrial Entertainment. Mereka mempengaruhi dunia soft power dan itulah 3 hal penting global player yang Indonesia harus miliki. Kembali ke XBB.1.5 yang kita mulai dengan mengingatkan bahwa WHO bukan kepanjangan dari World Health Organization tetapi Wuhan Health Organization, karena apapun yang Tiongkok lakukan dibenarkan oleh WHO dan dibantu, ditutup-tutupi oleh WHO. Apa yang ditutupi? Fakta mengerikan apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir dan memuncak di awal tahun 2023 ini. Fakta bahwa XBB.1.5 adalah varian yang cepat menular dan akan menulari dunia seperti 3 tahun yang lalu. Dan fakta bahwa semua ini akan terjadi di dunia adalah Tiongkok yang menularkan dan WHO tidak pernah menyalahkan Tiongkok, bahkan melindungi. Itulah mengapa WHO oleh kita diberi julukan Wuhan Health Organization. Sejak peristiwa meledaknya virus dari Wuhan di akhir tahun 2019, WHO bukan fokus pada kesehatan dunia, tapi melindungi citra Tiongkok dan juga citra Xi Jinping. Yang keduanya tidak boleh disalahkan atas banyaknya korban berjatuhan karena virus Wuhan tersebut di belakangnya Tiongkok dan WHO ada globalis bermain, yaitu Big Farmasi. WHO harusnya membuat dunia sehat dan aman dan juga menolong yang lemah, tetapi tidak dilakukan. WHO mengatakan fenomena yang saat ini terjadi di Tiongkok adalah hal yang bisa teratasi dengan mudah. Dan dari mana data tersebut kalau tidak dibungkus dari fakta agar dunia percaya bahwa virus kali ini tidak berbahaya dan aman?
lanjutkan dan tetaplah pakai booster vaksin keempat, kelima, dan seterusnya. Dan ini sekali lagi sesuai dengan apa yang kita katakan bulan-bulan lalu. Persiapkan masyarakat untuk booster sampai ke 10 tiap tahun sekali minimum, sampai selamanya. Kita mati sih enggak, miskin doang. Kembali ke WHO. Kayaknya WHO nggak pakai masker menutup saluran pernapasan dan menutup mulutnya, tapi dengan sengaja pakai masker di matanya. Gak melihat apa kejadian di Tiongkok 6 bulan terakhir sebagai ancaman dunia. Malah melindungi dan membuat dunia jadi tidak hati-hati. Menjadi lupa akan meningkatkan imunitas. Dari awal Bosman konstan mengatakan bahwa virus adalah konspirasi jahat karena benda yang mematikan ini beragenda dua. Depopulisasi dan jualan vaksin. Virus Wuhan adalah war tool, alat perang. Dan pandemi adalah warfare kali ini. Peperangan. Semua ini by design. Karena by design dan perang, maka demi survival of Indonesian nation, kita harus punya acuan sendiri, tidak berstandar WHO, Wuhan Health Organization, dan vaksin lagi. Itu seharusnya. Tuduhan kita terhadap WHO kali ini mungkin sangat vulgar. Bahkan sampai mengatakan Tedros Ghebreyesus, orang nomor satunya WHO, adalah antek Tiongkok. Sesungguhnya siapa yang mengatakan pertama kali Ghebreyesus antek Tiongkok? Menlu Amerika di tahun 2020 di awal tahun mengatakannya, yaitu Mike Pompeo. Kalau diingat, di awal tahun 2020 di mana virus masih di Wuhan, semua kejadian di depan matanya WHO bukan melindungi dunia, namun masih menganggap enteng, bahkan menipu dunia dengan mengatakan virus tersebut tidak bisa pindah ke manusia lain lewat udara. Ingat lo ya, ini awal tahun 2020 dan akhir tahun 2019, yang mana kita tahu sekarang bahwa info-info WHO itu adalah menipu dan menjebak kita semua sehingga kemakan vaksin diplomasi dan memakan ratusan ribu korban manusia di rumah sakit dan biaya 1.000 triliun rupiah untuk menangani masalah pandemi dan masalah ekonomi. WHO waktu itu, masih ingat kita, mengatakan karena virus Wuhan aman, tidak bisa ditransfer lewat udara, jadi orang dari Wuhan harus bisa travel ke seluruh dunia. Namun faktanya, tak lama kemudian ribuan orang terpapar dan meledak kejadian tersebut dari Italia. Dan setelah itu, tak lama kemudian, dalam hitungan bulan, seluruh dunia terimbas dan jutaan meninggal. 1 miliar manusia terinfeksi. Farmasi besar panen akbar, panen raya. Vaksin bohongan yang tidak meningkatkan imunitas daya tahan sebenarnya pun ikut panen. Kita ingatkan lagi, ketika beberapa negara punya strategi melindungi negara waktu tahun 2020 ini ya, dengan tidak menerima orang-orang yang datang dari Tiongkok, Dr. Tedros secara pribadi terang-terangan memarahi negara seperti India, Australia dengan mengatakan sebaiknya kalian negara-negara tidak perlu melarang kedatangan orang dari Tiongkok yang akan mengganggu perdagangan dunia. Apa nggak gila itu Tedros yang dengan terang-terangan melindungi Tiongkok? Dan tak lama setelah dia mengatakan hal itu di Januari, bulan Februari, dunia gelap dan dunia panik. Sebenarnya satu orang itulah akar masalah dunia. Karena sebagai ketua orang nomor 1 WHO, bukannya melindungi dunia tapi melindungi hanya Tiongkok. Pencitraannya dia adalah buzzer Yuannya Tiongkok dia itu. Ketika bulan Februari setelah Tedros ketemu Xi Jinping, Tedros memuji betapa luasnya pengetahuan Xi Jinping itu. Itu di media dunia resmi loh dia mengatakan dan memuji Xi Jinping. Dan tak lama setelah itu baru dia mengatakan bahwa virus adalah pandemi dunia. Setelah dapat go ahead dari Xi Jinping baru mengatakan hal itu. Gendengnya orang. Oke, coba sahabat memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang demi survival of the nation Indonesia. Akan apa yang sebentar lagi masuk dan menjadi masalah kesehatan nasional. Ditunggu komen Anda. Kita sekarang membahas bagaimana Tiongkok membangun sebagian negaranya dalam waktu yang sangat singkat. Kita semua tahu sejak tahun 1985-an Tiongkok langsung membangun 113 kota dengan populasi awal setiap kota tersebut di tahun 1985-an adalah sekitar 500 ribuan penduduknya. Kalau saat ini Indonesia membandingkan populasi 113 kota tersebut, di Indonesia mereka saat ini adalah kota kecamatan. Sekarang 113 kota di Tiongkok tersebut sekarang rata-rata penduduknya 5,4 juta jiwa dan atau kurang lebih sama dengan Barcelona, sama dengan Athena atau Surabaya lah kira-kira. Kota tersebut semuanya metropolis city, kota yang mega. Bangunan bertingkat di atas 30 lantai sebagai tempat tinggal. Di setiap kota tersebut ada lebih 2.000 unit bangunan. Ditambah
perkantoran dan perniagaan. Ada 3.000 bangunan besar di kota-kota tersebut per kotanya. Kecepatan membangunnya sungguh di luar perkiraan banyak kaum akademisi barat. Yang kalau di pikiran cara barat, pertanyaannya, kok bisa sih Tiongkok membangun segitu cepatnya? Uangnya dari mana? Itu pertanyaan pemikiran barat yang juga banyak menjadi pola pikir pejabat 6 presiden Indonesia hingga saat ini. Sama mikirnya dengan pola pikir barat tersebut. Kalau Tiongkok membangun dalam 40 tahun, mereka membangun 25 miliar meter persegi bangunan tempat tinggal. Membangun 150.000 kilometer rel kereta api, lalu membangun dan memperbaiki 400.000 kilometer jalanan. Kalau duitnya dari hutangan, siapa yang minjemin? Jadi kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu logikanya, kita sudah tahu caranya Tiongkok membangun. Tinggal pejabatnya punya nyali apa enggak, pejabat Indonesia ya, untuk meniru cara Tiongkok. Terbukti incumbent saat ini tidak melakukannya. Mantan incumbent juga tidak melakukannya. Oposisi yang saat ini bahkan seakan-akan tidak punya ilmunya. Buktinya mereka hanya nyangga aja bisanya apa yang incumbent saat ini kerjakan tanpa saran solutif. Lalu ke depannya Indonesia bagaimana? Ya, orang yang bernyali dan berilmu memang kunci pemimpin yang kita cari ke depannya, yang akan melakukan apa? Yang akan membangun bersama rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dengan kekuatan sendiri 100%. Lalu rencananya bagaimana? Kita akan membangun 50 kota segera. Cerita 50 kota baru dibangun oleh New Mind tersebut, judulnya adalah The Tale of 50 Cities. Sungguh, kita ke depan dalam 21 tahun ke depan akan membangun 50 kota baru yang terdiri dari beberapa kota yang ada diperbesar dan beberapa kota dibangun dari nol. Kita satu ibu kota IKN di Penajam seperti maunya pemerintah sekarang. Yang pasti kita akan lanjutkan membangunnya, namun belum tentu buat ibu kota negara, tetapi membangun sebanyak 50 kota berbarengan dengan Penajam. Penajam pasti kita bangun. Kota-kota itu masuk economic zone atau kota kawasan zona ekonomi khusus. Dalam 21 tahun ke depan, 50 kota ini berdiri dengan memiliki kekhususan. Misalnya di Merauke akan menjadi food estate, food city basisnya. Ada Silicon Valley-nya Nusantara di wilayah yang bersuhu stabil di sekitar 22 derajat Celcius. Ada heavy industry yang dibangun dekat dengan pelabuhan. Ada kota kesehatan yang berhawa segar, dekat air, dekat semua akses. Kota berbasis perikanan di lokasi di setiap waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Ada kota berbasis dunia nelayan, maritim, dan teknologi kelautan, serta masih banyak lagi. 10 kota baru dibangun di Jawa, yang 40 kota di luar Jawa yang ditarget dalam 20 tahun ke depan. 150 juta populasi manusia Jawa akan pindah 50 juta penduduk menyebar ke seluruh Indonesia. Sehingga ketika populasi di tahun 2045 yang diperkirakan adalah 340 juta manusia Indonesia terbagi rata di semua wilayah dan semuanya makmur. Di setiap kota, zona ekonomi akan menggunakan e-rupiah berbasis printing money yang beredar hanya di zona ekonomi khusus yang nilainya 1:1 dengan rupiah. Target per kota zona ekonomi khusus ini berinvestasi adalah 500 triliun rupiah atau 25.000 triliun dana dibutuhkan untuk membangun 50 kota baru tersebut yang akan membangun 10 miliar meter persegi bangunan rumah tempat tinggal. Output yang ditarget pastinya adalah setiap keluarga Indonesia punya rumah tinggal yang layak. Ada 100 juta rumah, apartemen, kondominium, dan berbagai tipe tempat tinggal berikut sarana walkable city dan livable city yang akan dibangun dalam 21 tahun ke depan. Menunjang 50 kota baru tersebut, maka pabrik besi dengan kapasitas seperti Krakatau Steel akan dibangun lebih dari 100 pabrik. Pabrik semen yang akan dibangun akan meningkatkan 1000 kali lipat kapasitas terpasang saat ini. Power plant pembangkit listrik semuanya adalah swasta yang membangun dan mendistribusikannya. Boleh pakai nuklir thorium untuk daya listriknya. BUMN yang terlibat hanya 10% dari saat ini karena dari 800 BUMN hanya tinggal 10 saja yang masih dipertahankan. Di sisi pejabat dan pemerintah, tidak ada proyek lagi di pemerintah yang bisa dibagi-bagi model sekarang.
pemerintah hanya meregulasi. Kawasan zona ekonomi di bawah otorita masing-masing berlaku hanya 20 tahun yang ditunjuk presiden langsung dan bertanggung jawab ke presiden. Jabatan ketua otorita ini masing-masing lapor langsung ke presiden. Setelah itu akan dibubarkan dan ditarik ke pusat di bawah kementerian terkait. Jah, ngelamun aja nih New Mind. Gak mungkin lah semua itu terjadi. Ngimpi. Lebih baik manut sama yang jabat sekarang. Juga memilih pemimpin nanti terlihat peduli pada rakyat di sosmed dan di media. Wes, ra usah macem-macem hidup itu. Manut aja. Jangan kayak New Mind. Mau jadi penguasa dunia lah. Gak mungkin. Bukan begitu jalan hidup bangsa Indonesia ini dan negara Indonesia ini. Yang benar yang seperti sekarang. Senin sore kemarin di kantor harusnya diisi dengan sebuah pembicaraan ringan dan santai. Namun sebuah meja jurnal baru yang meliput China Foreign Policy membuat saya membanting jurnal tersebut ke meja di ruang tamu karena saya sangat emosi membacanya. Jawa Timurannya keluar. Anco-anco ini isi jurnal tersebut. Mangkel, kecewa, geram, dan banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan dalam kata-kata. Saya benci banget kalau sesuatu tentang NKRI itu diganggu atau terganggu. Yang membuat saya kesal adalah naifnya pejabat sekarang akan bela negara dan naifnya masyarakat akan foreign interest. Saya takut sekali melihat negara kita ini sehubungan dengan kebutuhan akan dana, kebutuhan akan investasi, kebutuhan akan terlihat sukses membutakan pandangan lain akan bela negara. Ada hal yang lebih penting dari pendekatan ekonomi dalam sebuah negara, yaitu pendekatan pertahanan. Defense approach itu lebih tinggi dari economic approach. Kalau hanya hitung-hitungan untung rugi, dalam bahasa kerennya P&L, profit and loss, maka sebuah pertumbuhan bisa dilihat menguntungkan karena adanya pembangunan. Dalam huruf C atau kapital dalam video sebelum ini tentang total faktor produksi, maka di dalam kapital itu bukan equity saja unsurnya yang disebut kapital, tapi debt atau hutang adalah kapital juga. Kapital ini bicara hutang dalam ilmu makroekonomi berbeda dengan bicara hutang di balance sheet mikro atau perusahaan ekonomi. Ini sering dalam sindiran saya dalam kabinet yang menterinya banyak dari orang korporasi, orang mikro, ditugaskan mengelola makro. Ya begini, iya, karena dalam jangka panjangnya pasti akan membuat masalah. Semua kebijakan yang bergantung pada BUMN akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan dalam jangka menengah sudah kerasa. Peristiwa BUMN akan digadai seperti zaman reformasi, pasti terulang lagi. Karena itu saya sarankan sebelum terjungkal, BUMN diswastakan dengan IPO semuanya. Tinggalkan 5-7 perusahaan yang vital dijadikan holding. Yang 120 perusahaan BUMN dengan anak usahanya sampai 700-an itu jual ke swasta nasional. Mengapa saya nyolot? Karena resesi itu sebuah kepastian karena kebijakan BUMNisasi ala Rizzo kemarin. Kan sahabat semua sudah tahu, saya kencang sekali mengingatkan masalah BUMNisasi ini sejak awal akan menimbulkan resesi. Bener kan? Kalau mementing majalah ke meja, itu segera akan saya lanjutkan sebentar lagi. Bener deh, ada sebuah tindakan yang dikerjakan dengan terang-terangan akan mencaplok Indonesia. Malah kita membuka pintu lebar-lebar terhadap pencaplok itu. Dalam kebijakan luar negeri Cina, Tiongkok, banyak negara berjaga-jaga jangan sampai dicaplok Cina. Namun tidak sama sekali ada sebuah perbuatan atau kebijakan yang melindungi hal tersebut dalam kebijakan dari Indonesia. Karena ada 3 cara Cina menaklukkan dunia yang ternyata Indonesia tidak sadar telah memudahkannya. Buktinya, yang terjadi saat ini adalah kebijakan pertahanan Indonesia dikangkangi oleh kebijakan ekonomi. Padahal kalau ngerti tata kelola negara, harusnya terbalik. Kebijakan pertahanan di atas kebijakan ekonomi. Jadi kita dengan jelas melihat ancaman negara, bukan hanya melihat kebutuhan ekonomi. Langit dan bumi bedanya kalau diteruskan diskusi tentang hal ini. Malu saya melihat apa-apa dari ketahanan negara, baru ekonomi. Sementara banyak pejabat yang melihatnya dari sisi ekonomi dulu dan tidak melihat pertahanan negara sama sekali. Oke, kita persingkat diskusinya. Sekilas tentang tulisan Cina atau China Three Warfares-nya yang membuat saya emosi. China introduce the concept of public opinion warfare, psychological warfare, and legal warfare. When it revised the political work guidelines of the People Liberation Army. Three warfare concept has become a proxy for understanding Beijing influence operation or explaining Chinese hybrid warfare. Those are Beijing effort to shape foreign country perception. Creating political power is precisely what the three warfare are intended to do.
The first of the three warfare, media or public opinion warfare. China attempt to shape public opinion both domestically and internationally. The second warfare, attempt to influence foreign decision maker and how they approach China policy. The third, seek to shape legal context for China action, including building the legal justification for Beijing action and using domestic law to signal Chinese intention. It's called China Legal Warfare Strategy. Oke, saya tidak menerjemahkan per kalimat. Sahabat menerjemahkan sendiri. Apa kira-kira isi kebijakan luar negeri Cina ini? Apakah kita sudah memakan jebakan mereka? Apakah kita belum masuk perangkap? Atau sebaliknya, kita sudah kejebak dan tinggal digigit? Mudah-mudahan saya salah marah-marah tadi membanting majalah ke meja karena salah terjemahan saya. Puasa, Chief? Demikian saya bertanya yang dijawab dengan anggukan dan senyuman dari sahabat saya yang duduk di kanan saya. Melihat anggukannya tadi, asli saya jadi nggak enak. Saya pun nyeletuk. Waduh, salah milih hari nih ketemuan di hari Kamis. Chief lagi puasa. Demikian saya memanggil nama sahabat saya ini dengan sebutan Chief. Pertanyaan tersebut muncul ketika tangan saya hendak beranjak mengambil gelas di meja setelah kalimatnya menawarkan saya. Minum dulu bro, dari tadi kok belum minum, ini rebusannya dimakan ya. Saya tahu kebiasaannya puasa tersebut, makanya saya memastikan sebelum menyantap, matanya saya tatap dan berkata, puasa Chief. Sesaat karena percakapan tersebut, pikiran saya pun melayang sesaat pertemuan pertama kami di tahun 1999. Saya adalah mitra di salah satu anak usahanya. Pegawainya lah kira-kira saat itu. Saya terpaksa sebenarnya berada di organisasi yang dimilikinya di lantai 6 di gedung GKBI di Sudirman tersebut. Waktu itu saya mengalami kebangkrutan. Saya harus bekerja untuk survive. Saya pun banting setir bergabung lagi bekerja di anak usaha milik sahabat saya ini. Ya, begitulah kehidupan. Ada turun, ada naik. Kebetulan, dua mitra dia di perusahaan tersebut saya kenal lama karena kami pernah bekerja sama di tahun 1993-94. Karena itu di tahun 2000 saya bisa bergabung di sana. Pertemuan dengannya pertama kali waktu itu, saya mendapatkan impresi bahwa anak muda ini adalah salah satu calon pemimpin bangsa ini. Mengapa saya mengatakan begitu? Kebersamaannya, bersamanya saya mendapatkan dua hal darinya. Dia memiliki integritas dan attitude yang luar biasa. Kita semua tahu, integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat Anda. Seperti puasa Senin Kamis yang dilakukan. Kalau tidak ditanya, mungkin tidak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Dia sudah lakukan hal ini lebih dari belasan tahun. Dalam diamnya, kemudian attitude-nya, sikapnya, ramahnya, jujurnya, keterbukaan, pendengar yang baik, dan seorang eksekutor yang handal. Saya ingat prinsipnya dalam membangun tim juga sama. Dia memilih tim yang beretitude. Dia pernah mengingatkan saya, bro, untuk sukses bisnis itu rumusnya sederhana. Cuma dua, punya strategi yang jenius dan attitude yang baik. Dan kalau harus memilih salah satu di antara keduanya, tinggalkan strategi, pilih attitude. Hari itu kami berdiskusi tentang mimpinya membantu UKM di Indonesia. Dia serius sekali ingin mengangkat 40 juta UKM di Indonesia. Dia telah membuktikan perjalanan bisnisnya dengan 40.000 karyawan. Maka dia percaya UKM Indonesia bisa besar dan tangguh serta tumbuh dengan cepat. Bisa meningkatkan UKM tumbuh 20% itu mudah katanya. Hal ini akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh 10% GDP-nya. Dan pastinya menghilangkan pengangguran. Bagi saya, bukan saja kagum dengan pemikiran, tapi ada satu hal yang ganjel di diri saya. Saya jadi malu, masih nggak enak karena puasanya tadi membuat saya jadi berkaca betapa saya masih jauh attitude-nya dibanding dia. Kemudian saya berkata dalam hati, ini orang tertib iman, soleh, santun, dan taat agamanya luar biasa. What an attitude you have, Bro Sandiaga Uno. Untuk memahami dunia terorisme, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kedepannya kita bisa meniadakan ancaman terorisme kepada sendi beragama. Karakter anatomi terorisme di Indonesia sudah berubah petanya. Sekarang mengikuti peta teroris dunia. Karakternya 1. Unpredictable, 2. Unstoppable, 3. Deadly, dan 4. Menarget soft target. Dulu yang ditarget adalah hard target. Apa itu hard target? Markas polisi, gedung-gedung pemilik dubes asing, kantor-kantor
mall, usaha milik asing. Namun sekarang publik dimanapun, di pasar, di jalanan, tempat ibadah, tempat-tempat yang tidak dijaga oleh pihak keamanan bisa diserang. Inilah brutalnya mereka saat ini. Satu lagi, terorisme di Indonesia sudah masuk teror generasi keempat. Teror generasi keempat adalah state sponsor terrorism yang terkoneksi dengan dunia luar dan menggunakan IT. Pastinya bukan hanya dunia luar, tapi negara tertentu menarget Indonesia. Generasi 1, 2, 3 nanti dijelaskan di chapter yang lain, di video yang lain. Mau bukti? Kita bahas apa yang tetangga kita hadapi. Filipina di tahun lalu. Fakta lapangan mengenai Mao Tse dan Abu Sayyaf. Keduanya sebenarnya tidak pernah perang kota atau urban war. Selalu menggunakan gerilya taktik dan menggunakan jungle war. Dalam sejarah 30 tahun rebelnya mereka itu. Tahu-tahu Mao Tse sekarang serang terbuka di kota Marawi. Urban war, perang kota. Lah kok bisa? Ada 1000 tentara yang mendadak melakukan perang kota. Dan semuanya pengalaman lagi. Apa yang terjadi? Ternyata ini semua tentara impor. Ini semua mercenaries, tentara bayaran. Ini semua private army. Cara perangnya modern, taktik perangnya modern, senjatanya modern. Inilah yang disebut perang generasi keempat. Berbasis IT, berbasis sosmed, dan disponsori oleh sebuah negara. Bahkan tentara Filipina yang pada saat itu di lapangan lebih dari 10.000 pasukan tidak bisa menguasai Marawi. Bahkan hingga detik ini. Casualties atau korban lebih banyak di pihak Filipina. Bahkan 15 pertama tentara Filipina yang mati semuanya di sniper. Mereka sangat spesifik sekali. Lalu bagaimana kalau itu masuk ke Indonesia? Indonesia masih melihat teror seperti kriminal berat dari kacamata pidana. Padahal di seluruh dunia terorisme itu masuk extraordinary crime. Harus pakai extraordinary measurement. Ukurannya harus extraordinary. Pakai extraordinary act dalam rule of engagement. Ini war, ini perang. Kalau pakai pasal pidana dan hanya ahli hukum pidana yang menangani, ya tidak akan bisa menyelesaikan counter insurgensinya, counter intelligence, dan menyelesaikan masalah terorisme. Tidak bisa melakukan counter intelligence strategik kalau menggunakan pidana, tidak menggunakan pasal pro justisia, tidak bisa melakukan counter terorisme kitanya. Kasihanlah Bapak polisi, kasihanlah Bapak TNI, karena tidak bisa maksimum kerjanya. Kasihan BIN yang hanya